Kita sambung nih, masih menunggu Nurul sudah join. Bunga. Kita lanjut saja ya ke pertemuan yang ke-11. Bagian kedua ini sambungan tadi karena jumlah terputus. Nah, tentang eh, tamadun Islam. Tadi sudah kita mengarah kepada interaksi antar tamadun. Nah, interaksi antar tamadun. Sudah kelihatan lagi. Kita sambung lagi ya. Oke. Nah, ini sudah gabung lagi. Epian Nasution. Ada lagi yang mau join, silakan cepat. Oke, kita lanjutkan ya. Sempat terputus. Nah, kita sudah sampai tadi kepada interaksinya. eh, jadi budaya yang berbeda dengan peradaban yang berbeda. Interaksi peradaban dengan yang dominan dengan yang tidak dominan. Nah, jadi kalau kalau ada budaya yang dominan, bagaimana pula dia berinteraksi dengan budaya yang tidak dominan, ya otomatis eh, yang dominan ini akan lebih mempengaruhi yang lain. Kalau yang berbeda, seperti apa pula? Kalau berbeda itu yang harus mencocokkan berinteraksi antara tamadun Islam dengan tamadun Melayu. Kalau berinteraksi mereka menyangkut umpamanya pemakaman jenazah umpamanya kan. Ah, kalau oleh Islam seperti ini, kalau oleh orang eh, dalam tamadun atau kebudayaan Melayu yang lama seperti ini, kalau ada perbedaan, itu yang lama-lama mereka mencocokkan dan masyarakat akan mengambil pilihan. Pilihan apakah akan mengikuti yang sesuai Islam atau masih kepercayaan yang sudah ada dari nenek moyang. Nah, itu yang sekarang kita jadi zaman dulu tuh agak agak sulit juga ya. Ada yang dominan dengan tidak dominan, kayak umpamanya interaksi antara Islam dengan Yahudi dan Islam dengan Kristen atau Kristen. Pada saat lahir Islam di Semenanjung Arab memperlihatkan bagaimana interaksi antara peradaban yang dominan dengan tidak dominan, hak masyarakat Yahudi, Kristen, dan kelompok-kelompok kaum yang lain diberi jaminan perlindungan dan piagam Madinah. Nah, yang digubah atau dibuat oleh Nabi Muhammad. Di tempat-tempat peribadahan kedua kaum ini diberi perlindungan, malah penganut agama Yahudi dan Kristen bebas mengamalkan agama mereka tanpa ada ketakutan. Jadi ini patut kita contoh di saat umpamanya dulu Nabi Muhammad membuat eh, eh, piagam Madinah itu, jadi orang Yahudi harus dilindungi kalau beribadah mereka tidak boleh diganggu. Orang Kristen mau ke gereja nggak boleh diganggu. Jadi itu mungkin sesuatu hal yang perlu kita contoh untuk negara kita sekarang yang memang heterogen. Nabi saja sudah membuat piagam Madinah dan tidak boleh mengganggu orang Yahudi dan orang Kristen beribadah. Di tempat ibadah mereka tidak boleh diganggu. Jadi ini sudah cukup ini pedoman untuk kita sekarang di Indonesia. Malah dengan adanya piagam Madinah ini, kalau ini diterapkan, begitu juga dengan agama lain. Jika umpamanya di sebuah kawasan Indonesia Timur, agama Kristennya dominan, agama Islam sedikit, orang Kristen juga tidak boleh mengganggu tempat ibadah orang Islam. Seperti itu. Karena ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ini cara berinteraksi antara peradaban yang dominan dengan yang tidak dominan. Jadi sudah dikasih contoh oleh Nabi. Jadi dalam Islam ya seperti itu. Otomatis kalau ada eh, sebuah kayak dibakar sapi api lah contohnya. Dibakar sapi api kayak kelenteng kan kan banyak gitu.
ada umpamanya masjid satu dua di sebuah kawasan itu, ya itu tidak boleh diganggu oleh orang yang beribadah di kelenteng. Begitu juga umpamanya di sebuah kawasan di Bagan Sepiapi banyak kawasan masjid, ada kelenteng satu, jangan pula diganggu. Nah, seperti itu ya. Jadi penerapannya sudah ada contoh. Jadi ini salah satu manfaat kita mempelajari materi Islam dan Tamadun Melayu ini telah mencontohkan sebuah hal yang sangat baik. Kemudian contoh interaksi dalam sejarah. Jadi selain daripada contoh-contoh itu banyak contoh-contoh interaksi yang lainnya. Ya. Interaksi sama Hindu, Buddha pada masa silam. Kalau di Indonesia itu yang terjadi. Agama Hindu dan Buddha sudah ada sebelum Islam masuk, ya kan? Jadi sebelum Islam masuk, agama Hindu dan Buddha sudah ada. Jadi seperti apa interaksinya juga sama. Jadi kalau ada yang Hindu pakai kasta, Buddha tidak pakai kasta, kemudian nanti masuk Islam. Islam mengajarkan seperti ini pula. Mereka berinteraksi dan akhirnya kembali ke masyarakatnya. Dan yang paling mempengaruhi itu seperti yang kita pelajari adalah penguasa atau kerajaan. Jadi kalau raja sudah menganut agama Islam, ya masyarakatnya diislamkannya. Kalau dulu mungkin agamanya Buddha atau Hindu, ya masyarakatnya Buddha Hindu juga. Tapi kalau rajanya sudah Islam, ya diislamkannya masyarakatnya. Nah, itu memang eh, fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Itu interaksi ya antar tamadun ya. Jadi kalau interaksinya yang dominan umpamanya tadi dengan yang tidak dominan sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu melalui piagam Madinah. Jadi kalau di kawasan kita dulu ada Hindu Buddha masuk pengaruh tamadun Islam, kita dengan damai dan tidak ada pertentangan. Jadi tidak pernah tercatat dalam sejarah ada keributan antara pengaruh Islam dengan Hindu Buddha di kawasan Melayu. Meskipun sedikit uh, ya ada di kawasan mana itu di Campa di mana tuh kemarin ada sedikit-sedikit itu biasa. Kemudian eh, tamadun Islam itu sendiri. Jadi tamadun pandangan umum tamadun Islam itu seperti ini. Jadi Islam yang seperti dibawa oleh Rasulullah dan secara umum kalau orang Malaysia sebut perkataan Islam dari sudut bahasa ialah tunduk menyerah. Nah, ini orang-orang orang Malaysia ya. Kalau yang kita kemarin sudah kita pelajari juga dan sudah kita sebut juga yang kemarin pengertiannya. Lalu tentang pandangan eh, secara umum tentang tamadun Islam ini. Nah, jadi kita, mata kuliah kita kan Islam dan tamadun Melayu. Karena mata kuliah kita ini hanya membilangkan Islam, tapi kita harus kaitkan juga dengan tamadun Islam itu. Jadi uh, uh, secara umum konsepnya yang membentuk tamadun Islam itu sendiri terkandung dari ajaran Al-Quran. Nah, itu sebenarnya. Kalau Al-Quran menyuruh puasa, otomatis kita puasa. Jadi semuanya ajaran Al-Quran. Jadi pandangan secara umum ya seperti itu. Kemudian masalah konsep Tuhan. Nah, jadi kalau dalam Islam konsep Tuhan tunggal itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau agama lain juga menyesuaikan.
Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian konsep kemanusiaannya. Nah, ini konsep ketuhanan ya sama. Kalau ada yang agama yang mengaku Tuhan cuma satu, ya berarti sama. Kalau ada agama yang menyatakan Tuhan lebih dari satu, atau yang lain-lain konsepnya, itu menyesuaikan dengan agama masing-masing. Kalau konsep kemanusiaan, nah, kita bisa tengok juga di buku itu, konsep kemanusiaannya makhluk yang memiliki tanggung jawab atau punya punya kewajiban tertentu. Jadi manusia diangkat sebagai khalifah atau pemegang amanah yang tidak mempunyai kuasa mutlak dalam mengurus alam ini. Jadi oleh dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai khalifah, manusia mestilah mengikut ketetapan hukum-hukum Allah. Jadi kalau dalam tamadun Islam, ya kita harus mengikut ketetapan dari Allah. Seperti itu yang oleh konsep kemanusiaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari panjang uraian Bapak tadi, di A sampai Z. Ini mengapa kita juga mengambil literasi dari karangan buku-buku Malaysia, karena di Malaysia negara yang termasuk melakukan penelitian tentang tamadun Melayu ini sangat maju, dan negaranya mensupport, dan banyak buku-buku yang memang sudah terbit di sana. Ya dibandingkan dengan Indonesia, di Malaysia sepertinya lebih maju dalam penelitian ya, khusus ini ya budaya. Jadi tidak salah juga kita akan mengambil literasi-literasi dari sana. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nurul Fitria, Elvian Nasution. Jumaidi Hidayat, Cici Budi Rama. Silakan bertanya. Ayo, silakan bertanya. Nih, Jumaidi Hidayat mau bertanya. Silakan. Nah, ini bukunya yang linknya sudah Bapak beri. Sebisanya saja kita baca. Nah, ini pengarangnya, ini banyak nih. Muhammad Liki Hamid, Muhammad Khadapi, Haji Robi, Afifah Abu Yazid. Nah, ini nama orang Malaysia nih ya. Aznan M. Design, Khairiyah Muhammad Yasin, Kamarudin Ahmad. Ini ahli-ahli budaya di sana mungkin nih. Ada ini ada logo penerima anugerah buku negara gitu. Jadi kategori penerbit terbaik. Jadi kita tidak salah juga menjadikan buku ini salah satu literasi, meskipun di buku Press ini cetakan pertama nih ya 2018. Ini perpustakaan negara Malaysia. Ini perlu juga kita sedikit mengerti. Nah, ini kajian-kajian yang ada tadi sesuai materi kita tadi, konsep-konsepnya. Nah, kemudian ini ada yang agak sulit itu kita harus menggunakan uh, Google Translate nih ya. Kalau kita mau baca buku Malaysia ini, kadang-kadang dia ada juga menulis kata-kata yang menurut bahasa Indonesia nggak seperti itu. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Kayak tamadun dan cabaran masa hadapan katanya. Ini ke masa hadapan ini kalau bahasa kita ini bahasa masa depan.
Ini cabaran ini kayaknya tantangan mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Pusing ya. Tak ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kalau enggak ada, kita masuk ke materi selanjutnya. Ya, kita lanjut lagi materi selanjutnya. Lanjut, Pak. Lanjut aja. Oke.